Shalom adik-adik. Kembali lagi kita di ibadah sekolah minggu digital bersama Kakak Ibet dan Abang Ote. ya, adik-adik pastinya di rumah udah pada siap kan buat ngikutin ibadah hari ini? Pasti siap dong Kak. Yuk, Bang Ote, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Lingkup-Piku. Adik-adik semuanya dengan sikap berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Lingkup-Piku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita ulang lagi sekali lagi. Lingkup-Piku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu hingga pada saat ini kami masih boleh menerima berkat dan anugerah-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, pada hari ini kami kembali ya Bapa untuk kembali beribadah secara digital ya Bapa. Kami beribadah di rumah masing-masing ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan kami semangat yang banyak ya Bapa, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh semangat, dengan hati yang sungguh-sungguh ya Bapa, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing dan tidak memuji bersama di dalam gereja ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa mendapatkan apa yang akan kami pelajari dari firman Tuhan ya Bapa. Itu doa kami ya Bapa, mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, Bang Ote, Ya Kak Ibel. kira-kira kabar adik-adik di rumah luar biasa nggak ya? Pasti luar biasa. Coba dong, Bang Ote Kak. tanya adik-adiknya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa Kak adik-adiknya. Wah, berarti adik-adik di rumah udah siap dong buat ngikutin ibadah kita hari ini? Pastinya Pasti siap. Ya udah Bang Ote, berarti sekarang kita waktunya ngapain ya Bang Ote? Kita sekarang waktunya nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi, kalau nyanyi berarti kita harus bangkit Bangkit berdiri. berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan.
Harus semangat ya Bang ya. Pasti dong Kak. Kita mau nyanyi lagu apa Bang? Kita mau nyanyi di badai topan dunia. Tuh Kak. Yuk adik-adik di rumah, boleh sambil tepuk tangan nyanyinya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Wah Kak Ibet, kira-kira adik-adik di rumah udah pada semangat belum ya tadi nyanyinya? Wah, kayaknya nih Bang, masih ada yang lemes-lemes nih Bang. Masih Biar lemes. semangat lagi Bang, kita mau nyanyi lagi Bang. Kira-kira Ya. mau nyanyi apa Bang? Kita mau nyanyi Allahku dahsyat berkuasa seluruh bumi. Oke, adik-adik di rumah tahu? Tahu dong pastinya. Yuk, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita harus lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ada satu sahabatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku apa ya? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu
Oke, Kak Ibet, tadi kita udah ngapain aja ya? Kita udah doa pembuka. Doa pembuka. Sudah memuji nama Tuhan. Sudah memuji nama Tuhan. Berarti sekarang kita mau ngapain ya, Bang? Sekarang kita mau ke inti ibadah kita, Kak, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Wah, berarti kalau mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus siapkan hati dan pikiran kita buat bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dengan baik. Dengan baik. Yuk, sebelum itu adik-adik kita mau nyanyi lagu Dengan Firman-Mu Penuhi Hatiku. Semuanya dengan sikap berdoa. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Kita ulang lagi ini sekali lagi dengan firman. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, saat ini kami datang kepadamu, menghadap-Mu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tolong ajari kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik, anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengajari kami dan menolong kami untuk mengerti perkataan-Mu di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ibadah ini kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama siapin Alkitabnya. Alkitabnya sudah siap. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Markus, pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai 41. Dari kitab Markus 4, ayat 35 sampai 41. Kakak Gema akan bacakan untuk kita semua ya. Markus 4, ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik, sebelumnya kalian pernah merasa takut tidak? Misalnya ketika sedang hujan deras, lalu ada angin kencang, ditambah lagi ada petir yang sangat keras. Kira-kira bagaimana ya perasaan kita? Pasti kita merasa takut ya. Bahkan
bahkan seringkali membuat kita menangis. Nah, adik-adik, ternyata bukan cuma kita loh yang pernah merasakan takut. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah merasakan takut. Saat apa ya mereka merasakan takut? Yuk kita lihat video berikut ini. Susah kendalikan kapal karena ombak ini. Ombaknya besar sekali. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo bantu aku ke sini. Ayo. Guru, kita akan tenggelam. Bagaimana ini? Mengapa takut? Kamu yang kurang percaya? Aku mengardikmu. Nah, tenanglah. Adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dan video yang sudah kita lihat, kita bisa tahu loh bahwa murid-murid merasa ketakutan ketika mereka hendak menyeberangi Danau Galilea. Ternyata terjadi angin topan yang sangat besar dan ada ombak yang menyebabkan air danau masuk ke dalam perahu mereka. Mereka sangat merasa ketakutan. Sementara itu Yesus sedang tidur. Murid-murid kemudian membangunkan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus bilang, memerintahkan kepada angin topan itu untuk diam dan tenanglah. Seketika itu juga, angin topan itu menjadi reda, ombaknya tidak ada lagi, dan danau pun menjadi teduh sekali. Wah, Tuhan Yesus hebat sekali ya adik-adik. Adik-adik, pasti kita pernah merasa takut. Ibaratnya, perahu itu seperti kehidupan kita. Angin topan itu seperti persoalan hidup atau apapun hal yang membuat kita takut. Dan murid-murid Yesus adalah diri kita sendiri. Seringkali kita nggak siap ketika ada persoalan hidup datang atau apapun yang membuat kita takut, kita nggak siap. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama kita. Seperti Tuhan Yesus ada bersama murid-murid di dalam perahu itu. Seringkali rasa takut kita lebih besar dibanding rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus. Contohnya, ketika kita menantikan nilai ulangan, nilai ujian, kita merasa takut nilainya jelek. Padahal sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap saja merasa takut banget kalau nilainya jelek. Atau kalau untuk kelas Esther, sebentar lagi akan masuk SMP, tapi hatinya sudah takut, deg-degan, takut gak bisa masuk SMP yang diinginkan. Nah adik-adik, pertanyaannya masih sama loh seperti pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-murid di ayat yang ke-40. Yuk kita baca sama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pertanyaan ini pun masih berlaku loh adik-adik untuk kita. Apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan adik-adik? Harus percaya ya adik-adik. Angin taufan dan ombak saja tunduk pada Tuhan Yesus. Apalagi semua persoalan hidup kita, semua ketakutan-ketakutan kita, pasti Tuhan Yesus bisa menyelesaikannya untuk kita. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita merasa takut? Kita harus percaya dan tetap berdoa. Percaya artinya kita tetap tenang, dan itu membuat kita sanggup untuk berdoa.
berdoa memohon supaya Tuhan Yesus menolong kita untuk mengatasi segala perasaan takut kita. Sekali lagi adik-adik, kita tidak usah takut karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak takut, melainkan percaya dan tetap berdoa. Percaya karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Yuk sama-sama kita katakan, aku tidak takut sebab Tuhan Yesus hebat. Yuk sekali lagi kita sama-sama katakan, aku tidak takut sebab Tuhan Yesus hebat. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Gema mau mengajak adik-adik untuk membuat sebuah aktivitas. Adik-adik tuliskan semua hal yang menjadi ketakutan adik-adik di kertas atau di karton, pokoknya terserah adik-adik dituliskan. Contohnya seperti ini. Lalu adik-adik boleh direkam ya, minta bantuan mama sama papa. Caranya kita coret semua ketakutan kita sambil bilang, aku tidak takut sebab Tuhan Yesus hebat. Yuk kita sama-sama coba. Aku tidak takut sebab Tuhan Yesus hebat. Nah adik-adik, aktivitasnya dikirimkan di grup kelas masing-masing ya. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sebelum kita berdoa, mari adik-adik kita nyanyikan lagu Allah Peduli dengan sikap berdoa ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi
Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami untuk menjadi anak yang sungguh-sungguh percaya kepadamu dan tidak ragu untuk berdoa kepadamu di saat kami merasa takut dan kami merasa khawatir. Tuhan, ajari kami untuk percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami dalam setiap situasi hidup kami. Ajari kami untuk selalu mengingat bahwa kami punya Tuhan Yesus yang hebat, yang akan meredakan setiap angin taufan dan ombak di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan